Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gizi Fitri Hermawan. Saya ingin eh, mempresentasikan ceramah agama tentang sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat detik ini masih bisa diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas yang menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari akhir kegelapan menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar, ikhtiar, dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa yang dalam proses menuntut ilmu, tentu tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita merasa semangat, tetapi juga kalanya kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Dan proses ini menuntut ilmu tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita merasa semangat, tetapi juga ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Sebagai manusia, kita tentu pernah merasakan kesulitan. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang hidup tanpa ujian. Ujian merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Ada orang yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan masalah keluarga, ada juga yang diuji dengan ekonomi, dan ada juga yang diuji dengan pendidikan serta masa depan. Sebagai mahasiswa, ujian kita hadapi sebagai terlihat sederhana, tetapi juga terkadang terasa berat, tugas yang menumpuk, deadline yang hampir bersamaan, rasa takut tidak bisa mendapatkan nilai terbaik, kekhawatiran bisa membanggakan orang tua, bahkan rasa takut tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Seringkali kita merasa tertinggal, kita melihat teman-teman kita terlihat lebih berhasil. Kita mudah membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa kurang percaya diri, merasa tidak cukup baik, bahkan merasa bahwa diri kita itu tidak mampu. Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak semua orang mencapai kesuksesan pada waktu yang sama. Ada yang berhasil lebih cepat, ada juga yang membutuhkan proses yang lebih panjang. Teman-teman yang saya hormati, penting bagi kita untuk memahami bahwa ujian bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita. Justru ujian merupakan bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Allah ingin melihat seberapa kuat kita berusaha, seberapa sabar kita menghadapi kesulitan, dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Artinya, jika diberikan kesulitan, sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk melewatinya. Walaupun mungkin kita merasa berat, tetapi juga sebenarnya kita mampu. Dalam menghadapi ujian hidup, ada tiga hal penting yang harus kita miliki, yaitu sabar, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama itu adalah sabar.
Sabar berarti menahan diri ketika menghadapi kesulitan. Sabar bukan berarti kita hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Sabar berarti kita tetap berusaha walaupun tidak mudah. Sabar berarti kita tidak mudah menyerah walaupun hasil belum terlihat. Sebagai mahasiswa, sabar sangat penting. Misalnya, kita sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi nilai yang kita dapatkan belum sesuai harapan. Kita mungkin merasa kecewa, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap memperbaiki diri. Sabar juga tidak berarti mudah mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Justru mengeluh hanya akan membuat kita akan semakin lelah. Lebih baik kita mencoba mencari solusi dan tetap berpikir positif. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar berarti berusaha dan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berharap tanpa melakukan usaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai mahasiswa, ikhtiar dapat dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik, serta memanfaatkan waktu dengan bijak. Kita juga harus berusaha memperbaiki diri setiap hari. Kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Kesuksesan membutuhkan proses yang panjang. Terkadang kita harus melewati berbagai kegagalan sebelum kita akhirnya mencapai keberhasilan. Kegagalan bukan berarti dari segalanya. Kegagalan justru merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Dari kegagalan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal berarti menyerah diri dari hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hasil dari sabar dan ikhtiar tadi, dan kita berserah diri kepada Allah, itu disebut juga tawakal. Terkadang kita memiliki rencana yang menurut kita sangat baik, tetapi ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan. Pada saat itu, kita harus belajar menerima dengan ikhlas. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak dapatkan justru melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik. Allah lebih baik mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Teman-teman yang saya hormati, sabar, ikhtiar, dan tawakal adalah kunci agar kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik dan tenang. Ketika kita sabar, kita tidak mudah menyerah, kita bisa berikhtiar, kita berusaha menjadi lebih baik. Ketika kita bertawakal, kita tidak terlalu khawatir terhadap hasil. Seringkali kita merasa terlalu cemas memikirkan masa depan. Kita takut tidak sukses, takut tidak bisa membahagiakan orang tua, takut bisa hidup tidak sesuai dengan harapan. Padahal masa depan adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Terlalu khawatir terhadap masa depan justru dapat membuat kita kehilangan fokus terhadap apa yang sedang terjalani saat ini. Yang seharusnya kita lakukan adalah fokus pada usaha hari ini. Jika berusaha dengan baik hari ini, maka insya Allah masa depan kita akan juga baik. Selain itu, kita juga harus bisa belajar untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya ketika mendapatkan hal yang menyenangkan. Bersyukur juga bisa kita hadapi ketika kita mendapatkan kesulitan. Ketika kita bersyukur, hati kita akan terasa lebih tenang. Hati kita akan terasa lebih menyadari bahwa masih banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih memiliki orang-orang yang peduli kepada kita, contohnya orang tua kita. Terkadang kita terlalu fokus apa-apa yang belum kita miliki, sehingga kita lupa bersyukur apa yang sudah kita miliki. Teman-teman yang saya hormati, dalam menjalani kehidupan, kita juga tidak boleh terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain.
Ini penting banget untuk mahasiswa yang sering insecure kalau misalkan kita tidak lebih baik dari teman-teman kita sendiri, itu sebenarnya tidak baik karena merusak mental kita sendiri. Dan di ajaran agama Islam juga tidak dianjurkan buat berpikirnya seperti itu. Jadi kita harus fokus pada perkembangan diri kita sendiri aja. Jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, walaupun perubahan yang kita lakukan itu sekecil apapun. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan besar. Ketika kita merasa lelah, kita boleh beristirahat sejenak. Tetapi jangan menyerah. Ketika kita merasa sedih, kita boleh menangis, tapi jangan putus asa. Tidak ada masalah yang berlangsung selamanya. Setiap kesulitan pasti ada berlalu. Setiap ujian pasti memiliki akhir. Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu mendengarkan doa kita. Allah selalu mengetahui apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Doa membuat hati kita lebih tenang. Ketika kita berdoa, kita merasa bahwa kita tidak sendirian. Kita merasa bahwa ada Allah yang selalu mendengarkan kita. Sebagai penutup, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang selalu berusaha, dan pribadi yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu menghadapi semua ujian hidup dengan hati yang kuat dan pikiran yang tenang. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita usahakan hari ini dapat dijalani menuju masa depan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita udahi rapat kali ini, saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya bikin tentang sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Nah, yang pertama, ujian adalah bagian hidup semua orang yang punya masalah. Ujian membuat kita berkembang. Kehidupan tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap orang pasti memiliki ujian besar. Ujian bisa datang kapan aja dan berbentuk apa saja. Namun dari ujian tersebut kita bisa belajar jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Selanjutnya, kita sering berpikir bahwa ujian adalah sesuatu yang buruk. Padahal ujian merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah memberikan ujian karena Allah tahu bahwa kita melewatinya. Dari ujian tersebut, derajat seorang bisa meningkat dari sisi Allah. Jadi, Allah bisa meningkatkan derajat manusia lewat ujian. Jadi, kita tidak bisa menilai kalau ujian itu Allah tuh udah nggak sayang lagi sama kita. Justru dari ujian tersebut, kita derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi melewati ujian tersebut. Selanjutnya, sabar berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak baik ketika menghadapi kesulitan. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap berusaha dengan hati yang tenang dan tidak mudah menyerah. Jadi, kita kalau misalkan lagi berusaha sesuatu dan hasilnya tidak memuaskan, kita tuh harus mencoba tetap tetap tenang dan terus berusaha. Itu adalah bagian dari sabar. Selanjutnya itu bentuk-bentuk sabar. Ayolah, sabar memiliki beberapa bentuk pertama. Bentuk pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti sholat dan belajar. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau kesulitan hidup. Sabar dalam ketaatan itu adalah kalau misalkan kita tiba-tiba kayak males untuk beribadah, atau kita tiba-tiba lagi kuat imannya namun tiba-tiba ada aja musibah yang datang itu bisa aja kita dalam ujian yang diharuskan kita itu sabar.
Itu namanya sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjauhi larangan, misalkan kita dalam puasa, kita harus ke kampus untuk menjalani aktivitas dan kita itu harus belajar sabar untuk menjauhi larangan, yaitu larangan berbuka puasa di tengah hari. Sabar dalam menghadapi musibah. Kalau misalkan kita ditimpa musibah seperti Allah alam musibah, bencana atau apapun, kita harus belajar sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Selanjutnya adalah tawakal. Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal berarti menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah setelah kita berusaha dengan maksimal. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tetapi justru melengkapi usaha yang sudah kita lakukan. Jadi, tawakal ini, hmm, kalau misalkan kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh, em, udah berusaha semaksimal mungkin, itu waktunya kita untuk tawakal atau menyerahkan diri. Apapun hasilnya, kita harus bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah perbedaan pasrah dan tawakal. Jadi pasrah sama tawakal itu beda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pasrah itu kan kayak udah menyerah, putus asa. Nah kalau tawakal tuh enggak. Jadi tawakal itu kita serahkan kepada yang di atas, tapi kita tetap berdoa untuk hasilnya. Kita harus tetap berusaha untuk em, istilahnya itu membujuk Allah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya itu adalah hubungan sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal saling berkaitan. Ketika sabar dalam usaha dan tawakal tetap terhadap hasilnya, hati kita akan mudah lebih tenang dan tidak mudah stres. Jadi kalau misalkan kita lagi berusaha sesuatu atau mahasiswa tuh biasanya berusaha dalam ujian dan selesai ujiannya itu kita tugasnya itu bertawakal. Setelah kita bertawakal itu hati kita terasa lebih tenang karena kita yakin bahwa em, kita percaya takdir, apapun hasilnya itu berarti udah takdir Allah. Jadi kita merasa lebih tenang seperti itu. Selanjutnya itu adalah ujian mahasiswa. Ujian mahasiswa tuh biasanya kehidupan mahasiswa sering dipenuhi dengan tugas yang banyak, deadline bersamaan, serta rasa takut tidak bisa mencapai harapan. Hal tersebut sering membuat kita merasa lelah dan ingin menyerah. Ini sering banget terjadi di kalangan mahasiswa, apalagi di tengah-tengah ujian seperti ini. Takut akan nilainya jelek, tugas yang sangat menumpuk dan deadline yang sangat bertabrakan, apalagi tugas kelompok, takut IPK tidak sesuai. Itu adalah overthinking yang sering ada di mahasiswa. Seperti ini dibutuhkan sabar dan tawakal, sangat dibutuhkan sabar dan tawakal agar hati tetap tenang, mental tetap terjaga dan tidak stres. Nah, overthinking tentang masa depan ini juga sering ada di dalam mahasiswa karena takut gagal atau tidak sukses dan sering membandingkan diri dengan teman yang merasa lebih unggul dari dirinya. Padahal kita tidak bisa menilai diri kita dari satu sisi saja. Kita bisa menilai diri kita tuh dari segala sisi. Jadi kita tidak bisa insecure dengan kemampuan orang lain karena kemampuan setiap manusia itu berbeda. Hikmah dari ujian. Ujian memberikan banyak hikmah. Kita menjadi lebih kuat, lebih bersyukur, serta lebih dekat kepada Allah. Ujian juga membuat kita lebih pribadi yang lebih dewasa dan mengambil keputusan. Jadi setelah kita sabar dan tawakal ini, kita akan merasa lebih dekat kepada Allah karena kita tuh selalu berserah diri kepada Allah seperti itu. Jadi membuat diri kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kalau selanjutnya yaitu Allah tidak akan
ujian di luar kemampuan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Artinya jika kita diberi kesulitan, berarti kita mampu melewatinya. Kita harus yakin bahwa kita setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini real banget guys. Biasanya di tengah-tengah ujian kayak gini kita bisa merasa kayak, bisa nggak ya kita ngelewati ini? Itu pasti bisa, karena Allah itu menguji hambanya tidak akan di luar kemampuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara melatih sabar, yaitu sabar dapat dilatih dengan cara memperbanyak doa, berpikir positif, setelah dia mudah menyerah, fokuslah dengan proses, dan proses akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, cara melatih tawakal, yaitu usaha semaksimal mungkin, serahkan hasil kepada Allah, ikhlas menerima hasil, dan tetap bersyukur. Selanjutnya adalah jangan bandingkan proses kita. Kita seringkali tertinggal karena melihat pencapaian orang lain, padahal setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri, bukan membandingkan diri dengan orang. Selanjutnya adalah tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah tahu cara terbaik, rencana Allah lebih indah dari yakin ada hikmah. Pasti di setelah ujian tersebut ada hikmahnya. Motivasi tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Setiap usaha bernilai ibadah. Allah melihat usaha kita. Jadi setiap usaha kita tuh pasti ada nilainya, guys. Jadi jangan mudah menyerah. Pasti nanti ada jalannya. Jadi kesimpulannya, dari ceramah ini kita memahami bahwa ujian adalah bagian kehidupan. Dengan sabar dan tawakal yang bisa kita menghadapi ujian dengan hati yang lebih tenang. Semoga kita termasuk orang sabar dan semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.